Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya takdimi para alim ulama serta dewan juri yang kami hormati. Tak lupa kepada peserta dai, salam hormat dari kami, remaja cerdas digitalisasi, dan hadirin wal hadirat serta pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahannya kita dapat melaksanakan perlombaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat berbingkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah barakah ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu dua patah kata yang digabung menjadi beribu-ribu kata dengan tema Al-Quran menjadi pedoman hidup remaja di era digital. Saat ini kita hidup di era yang disebut era digital, zaman di mana semua serba cepat, serba online, dan serba rebahan. Mau makan tinggal pesan online, mau belajar bisa lewat HP, mau curhat tinggal update status. Teknologi memang memudahkan hidup kita, tapi ingat, teknologi itu bukan segalanya. Hadirin, banyak di antara kita yang hafal lagu viral, tapi surat pendek aja kadang lupa. Bangun tidur yang dicari bukan air wudhu, tapi handphone. Yang dihafal bukan surat Al-Fatihah, tapi password Wi-Fi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, melainkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Al-Quran itu ibarat seperti Google Maps kehidupan. Kalau kita ikuti petunjuknya, insya Allah gak akan nyasar. Berbeda dengan maps yang ada di HP. Petunjuknya suruh belok kiri, tapi jalannya buntu. Tapi petunjuk Allah pasti lurus dan selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ini godaan untuk jauh dari Al-Quran sangat besar. Buka HP, muncul video hiburan, scroll media sosial, muncul gosip, prank, dan konten tidak mendidik. Sampai lupa waktu sholat, bahkan sudah terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dibilangnya nanti aja,
masih satu video lagi. Ternyata satu video menjadi 100 video. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi remaja keren itu bukan followersnya banyak, tapi hafalan Al-Qur'annya. Bukan yang sering update story, tapi yang sering update iman dan amalnya. Islam tidak melarang kita untuk menggunakan teknologi digital. Boleh kita gunakan teknologi asalkan digunakan untuk kebaikan. Boleh kita posting video-video asalkan gunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfiduna min qawli illa ladaihi raqibun atid. Al-ayah yang artinya tidak ada ucapan yang dikatakan oleh seseorang melainkan di sisinya ada seorang malaikat pengawas yang sedang mencatat dan selalu setia untuk mencatat amal kita. Jadi tenang itu bukan hanya karena notif chat, tapi ingat karena Allah. Artinya apa? Kita harus pikir-pikir dulu sebelum posting video. Kira-kira kalau malaikat lihat geleng-geleng atau senyum karena postingan bisa dihapus, tapi catatan dari malaikat tidak bisa dihapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang beriman dan yang mengingat Allah, dengan itu hatinya menjadi tentram. Ingatlah Allah, maka hatimu akan menjadi tentram. Tenang itu bukan hanya karena notif chat, tapi karena petunjuk dan dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita harus menjadi generasi penerus bangsa dan agama. Kalau remajanya jauh dari Al-Qur'an, masa depan akan petang. Tapi kalau remajanya dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah masa depan akan disinari oleh cahaya Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, bacalah Al-Qur'an setiap hari walaupun hanya 1 ayat. Yang kedua, tadabburi maknanya, jangan cuma dibaca. Yang ketiga, gunakan HP dan internet untuk sarana kebaikan, bukan kemaksiatan. Jadi intinya kita harus menjadi remaja yang cerdas digital, tapi juga kuat iman. Remaja yang tangguh pemberani dan menjadikan Al-Qur'an menjadi sahabat sejati di setiap langkah-langkahnya. Yang terakhir, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita menjadi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala karena dekat dengan kitabnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian pemirsa, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.